Wakyu, apa itu kamu tahu nggak Wakyu? Tua karo ciu gitu. Singlenya judulnya Gatot Kaca. Mungkin kalau orang mendengar kata Gatot Kaca, orang akan berpikir kepada salah satu tokoh pewayangan. Tapi sebenarnya Gatot Kaca di sini bukan ada tokoh pewayangan, tapi adalah singkatan dari Galau Total Karena Cinta, gitu. Jadi kalau ada yang Gatot, kalau sekarang udah mulai rame tuh, kamu lagi Gatot Kaca ya, gitu. Maksudnya kamu lagi galau total karena cinta ya, kayak gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya tema galau, tema patah hati itu adalah tema yang tidak pernah habis dibicarakan dan selalu ada terus setiap apa ya di segala kehidupan gitu kan. Terus dari ini adalah single ketiga aku. Dari single aku yang pertama Penjahat Cinta, temanya itu masih tentang galau juga karena cinta, tapi musiknya adalah rock dut. Aku pilih adalah rock dut. Terus single kedua aku Kok Kamu Gitu Sih masih karena galau juga gitu kan, tapi musiknya itu adalah breakbeat dance. Nah yang ketiga ini aku menamakan sendiri, ini lagu Gatot Kaca ini adalah dangdut koplo EDM. Ya gitu, jadi kebetulan kan lagu ini kan aku produserin sendiri, jadi aku dari mulai pemilihan lagu, pemilihan aransemen lagu, mixing, mastering tuh aku bener-bener aku tungguin sendiri gitu. Terus memilih konsep video klipnya pun aku yang tentuin sendiri. Terus sama pada saat ngedit video klip pun aku tongkrongin juga gitu loh, di editing gitu. Jadi semuanya sambil aku belajar, oh begini ya proses rekaman. Biasanya kan aku tahu jadi aja gitu. Tapi sekarang aku lebih tahu, oh ya kan, kupingku udah jadi alas. Kadang-kadang pas lagi mixing, ini apa ya namanya gitu. Aku tanya sama operator, oh namanya kick mbak. Oh oke, boleh nggak ditambah lagi gitu. Nah memang sih sebenarnya tadinya musiknya hanya dangdut koplo aja gitu. Setelah pulang rekaman aku dengerin gitu kan, sampai jam 4 pagi tuh aku kelar rekaman kan sekitar jam 1 malam, sampai jam 4 pagi aku dengerin. Lucu juga ya kalau dikasih ada EDM-nya gitu, karena kan sekarang EDM juga lagi hit banget kan anak-anak muda sekarang, jadi pendengarnya nggak hanya pendengar dangdut aja gitu, mungkin pendengar EDM juga akan suka lagu ini gitu. Enggak, karena begitu aku dengerin itu bukan masalah hipnya juga, aku berpikir harus ada satu nuansa, aku harus memberikan satu jenis musik yang agak sedikit beda ya gitu di musik ini gitu, karena lagunya itu asli bener-bener yang dangdut koplo banget gitu ya. Tapi aku pikir ketika aku ditambahin sedikit, karena aku bilang sama NSG DJ-nya, kebetulan teman aku juga, aku bilang aku pengen ada sedikit unsur EDM tapi nggak usah kebanyakan, sedikit aja gitu. Akhirnya dia dengerin lagu aku, dia kerjain cuma sekitar 45 menit, dia kerjain ditambahin unsur itu, terus di mixing, ya udah jadilah seperti ini. Oh tapi mixingnya ini juga begitu selesai mixing aku dengerin kok ada yang kurang ya gitu kan ya. Akhirnya aku 2 kali mixing sebenarnya, ada yang sedikit kurang, gitarnya kurang, apanya kurang gitu. Jadi lagu ini aku sangat menikmati sekali prosesnya, maksudnya proses menjadi produser musik gitu. Dan setelah itu ya aku sekarang berpikir bagaimana menjualnya, karena kalau kita punya produk kan istilahnya membuat gampang, tapi bagaimana menjualnya itu yang sekarang aku juga lagi aku pelajari sekarang kayak gitu. Aku ada Goyang Gatot Kaca sih sebenarnya, cuman memang Goyang Gatot Kaca ini akan aku rilis segera gitu. Mungkin sebagian sudah ada di YouTube ya, di video klip aku gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ini lucu ya, pas ada refnya ada goyangannya Gatot Kaca. Memang tidak seperti goyangan Gatot Kaca, mungkin agak sedikit mirip tapi lebih lucu-lucuan aja, orang bisa ikutin gitu. Mungkin ada kalau lihat di YouTube yang ada begini-gini, dan itu sebenarnya gerakan itu muncul secara spontan waktu saat syuting gitu. Jadi begitu aku melakukan media visit ke beberapa tempat ya, loh kok mereka menemukan sendiri, mbak Goyang Gatot Kaca. Aku juga agak sedikit bingung, oh mereka nonton YouTube, berarti nanti aku harus tambahin
mungkin aku akan bikin tutorial sendiri untuk di YouTube untuk lagu si Goyang Gatot Kaca ini gitu. Karena memang belum sempurna. Kemarin kita udah bikinnya nih ya, tapi bareng-bareng beberapa fans gitu, tapi kayaknya belum sempurna. Jadi biar sempurna dulu, biar enak dulu gerakannya. Jadi begitu orang ngikutin juga kayaknya enak gitu. Aku nggak ngerti tiba-tiba aku dikirimin dia nih. Teh ada yang kirim ini nih temanku dari Italia. Jadi temennya dia lagi, temen ke temen-temen lagi gitu. Ada Italia, wow, aku bilang luar biasa ya gitu Gatot Kaca, sampai mungkin dia juga pernah ke Indonesia gitu, jadi mungkin dia suka penikmat dangdut juga. Aku rasa mungkin pada saat di Indonesia aku juga nggak cari tahu siapa dia gitu, tapi mungkin dia memang sudah pernah ke Indonesia, penikmat musik dangdut, balik lagi, terus mungkin ada updatean kan, berarti mungkin kalau ada lagu-lagu baru kan memang kan mungkin dia penonton YouTube juga kali ya, kayak gitu. Kebetulan gini, mungkin ya, nggak menutup karena label aku juga bilang, "Mei, lu kenapa nggak jadi produser aja?" Dia bilang, dia sempat menawarkan seperti itu. Cuman aku berpikir mungkin aku belajar dulu deh untuk diri aku sendiri, karena kan istilahnya bebannya tidak terlalu lebih untuk kalau aku memproduksi orang lain kan gitu. Dalam artian ketika aku sudah merasa mampu untuk menjadi produser beneran, produser musik beneran gitu, mungkin aku bisa memproduksi orang. Tapi saat ini kayaknya aku belum siap gitu. Jadi mungkin ya udahlah, sambil melangkah, maksudnya sambil belajar juga gimana sih triknya, bagaimana sih penjualan digital itu gitu. Jadi semuanya aku pelajari gimana sih menjual musik dangdut itu, karena kan dangdut ini sangat-sangat unik ya gitu, yang kadang-kadang nggak diapa-apain tuh lagu cuma naik, tiba-tiba yang di-push tapi biasa-biasa aja gitu. Jadi mungkin aku memang harus belajar banyak gitu, lebih belajar peka terhadap lagu gitu. Oh ini lagu jualan, oh ini lagu biasa aja kayak gitu-gitu. Kebetulan aku sama teman-teman, ada Baim Wong, ada Misha Chandrawinata, ada Giovanni Tobing juga. Kita punya food garden, yaitu yang ada di Kemang. Kita juga baru bikin Me and You, warung mie. Jadi ya usaha kecil-kecilan lah gitu. Jadi mungkin ada sedikit lah, maksudnya kita belajar serve orang gitu kan, karena selama ini kita sebagai artis kan selalu di serve gitu kan, selalu dilayani gitu. Ini saatnya kita belajar untuk melayani orang gitu. Jadi ya kecil-kecilan lah gitu. Iya betul, membuat lagu ini sendiri. Terus aku juga mau mulai main sinetron lagi nih gitu, setelah 3,5 tahun aku stop gitu ya. Ternyata ada tawaran menarik, akhirnya aku main sinetron lagi. Dan ini sebenarnya untuk menjawab kekangenan aku aja sih gitu, karena terakhir aku main sinetron stripping itu di Agustus 2014 gitu. Karena di situ juga aku berbarengan untuk memulai single pertama aku waktu itu gitu. Memang waktu itu pernah aku menjalanin dua bidang yang sangat berbeda ya ini, tapi ternyata nggak jalan. Akhirnya aku harus memilih gitu, ketika aku harus meninggalkan zona nyaman aku gitu. Memang selama 3 tahun ini berat dalam artian perjuangannya masih dari awal lagi, bener-bener dari gimana merintis di nyanyi. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan, orang sudah mulai mengenalnya sebagai seorang penyanyi dangdut gitu. Awal-awal kan Meme main sinetron ya, kalau sekarang Cut Meme Gatot Kaca ya, sudah mulai yang seperti itu gitu. Kalau dulu emang Meme nyanyi gitu. Kalau sekarang Cut Meme Gatot Kaca ya, udah mulai yang kayak gitu. Jadi sudah mulai kelihatan. Jadi mungkin aku berpikir mungkin ini masih bisa, dan kebetulan aku juga masih bisa nyanyi gitu kan. Jadi sudah bisa aku combine kayaknya gitu. Menjawab kekangenan aja, karena banyak banget di Twitter, "Mbak, kapan acting lagi atau apa ya?" gitu-gitu. Aku sih sekarang ini lagi banyak browsing soal dangdut gitu. Jadi aku lagi banyak banget browsing dangdut di daerah ya. Lagu apa sih yang sering dinyanyiin gitu, karena itu jadi
bahan aku untuk off air gitu. Jadi bahan aku untuk ketika aku karena ada waktu sebelum aku sempat browsing itu pas lagi off air, lagu ini dong, lagu apa ya ini, oh gitu, aduh ini lagunya apa ya gitu. Jadi tapi sekarang nih aku lagi, oh dia lagu ini ada lagu Wakyu, apa itu, kamu tahu nggak Wakyu? Tua Karo Ciu gitu. Terus ada lagu Barjo, Baru Jomblo gitu, kayak gitu-gitu. Ada lagu apa namanya, Edan Turun, Juragan Empang gitu-gitu. Aduh, apa sih, ada Hello Kitty di antara kita. Aduh ini lagu apa sih sebenarnya gitu. Tapi ternyata ketika off air tuh banyak sekali yang request. Jadi aku harus memperkaya bank dangdut aku juga gitu kan, lagu bank lagu dangdut aku. Jadi mulai aku terus di Malakama, terus lah ya kayak gitu-gitulah gitu. Cuman jadinya aku lagi banyak nonton itu. Oh, kebetulan kemarin aku iseng bikin tutorial. Memang belum sempurna sih, aku juga pakai handphone doang taruh ya, karena memang jadi masih belum jelas, tapi nggak apa-apa, itu cuman yang penting oh gini ya, tapi mungkin itu akan lebih aku sempurnakan lagi gitu. Mungkin aku juga pengen bikin vlog-vlog gitu, cuman nggak, kan orang kebanyakan kan vlog hanya sekitar kegiatannya begini. Aku nggak pengen itu. Jadi ada satu hal yang ingin aku sampaikan, contohnya mungkin gitu ya, kayak ketika aku keluar kota umpamanya lagi show gitu ya, aku keluar kota lagi show, makan. Terus makanan apa sih yang khas di daerah itu gitu, mungkin lebih ke informasi gitu. Jadi nggak hanya sekedar sekedar kegiatan aku seperti apa gitu. Jadi ada informasinya. Mungkin ada lagi contohnya kalau kayak lagi olahraga gitu ya, mungkin ada nggak sih gerakan-gerakan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa menggunakan alat apapun, itu untuk apa fungsinya. Mungkin itu aku bisa, kemarin aku sempat bikin iseng bikin di Instagram gitu ya, tapi kayaknya memang belum sempurna, ya udahlah nanti coba kita sempurnakan lagi kayak gitu. Jadi mungkin ada lagi contohnya kayak cara memasak gitu, mungkin mau cara masakan makanan sehat gitu. Apa aja sih makanan sehat, apa sih yang dibutuhkan, mungkin yang gitu-gitu. Atau kalau lagi pengen kita bikin martabak yuk atau apa gitu, sosnya lucu-lucuan aja maksud, tapi ada satu informasi yang kita kasih gitu.